Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini juga dikenal dengan listrik yang bergerak. Kebalikan daripada listrik statis. Tentu, jika listrik itu bergerak, dia itu akan memiliki arus. Baik, pada slide pertama kita akan bahas tentang arus listrik dan arus elektron. Dapat dilihat pada slide di situ ada dua gambar. Yang pertama itu aliran arus listrik konvensional dan di sampingnya ada aliran elektron. Pada aliran arus listrik konvensional dapat dilihat dia itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Pengertian aliran arus listrik konvensional itu sendiri adalah aliran yang dimana muatan positifnya akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, pada gambar dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dimana itu menandakan bahwasanya pada kutub positif nilai potensial itu akan lebih tinggi daripada kutub negatif. Sementara gambar di sampingnya itu ada gambar aliran elektron. Dia mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dan memiliki pengertian aliran elektron itu mengalir dari potensial yang rendah ke potensial yang lebih tinggi. Apabila kita perhatikan, pada aliran arus listrik konvensional dan aliran elektron, mereka bergerak secara berlawanan. Pada arus listrik konvensional dia bergerak dari positif ke negatif, sementara pada elektron dia bergerak dari negatif ke positif, sehingga mereka bergerak secara berlawanan. Selanjutnya kita akan bahas tentang rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Dapat dilihat di slide ada gambar. Yang pertama itu tentang rangkaian terbuka. Dapat dilihat pada rangkaian terbuka lampunya mati, sedangkan pada rangkaian tertutup itu lampunya menyala. Mengapa demikian? Dikarenakan pada rangkaian terbuka dapat dilihat di situ saklarnya itu masih belum bisa menjadi jembatan atau saklar itu masih pada posisi off, sehingga dia tidak menjadi jembatan arus. Sedangkan pada rangkaian tertutup dia pada posisi hidup atau pada posisi on, sehingga dia menjadi jembatan untuk arus. Nah, arus listrik itu dapat mengalir apabila adanya jembatan penghubung yang menghubungkan antara beda potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Dikarenakan pada rangkaian terbuka dia jembatannya tidak ada jembatan atau jembatannya belum terhubung, maka lampunya akan mati. Sedangkan pada rangkaian tertutup dikarenakan jembatannya sudah terhubung atau adanya jembatan di sana sehingga dapat mengalirnya arus. Perlu diketahui bahwa arus listrik itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sama seperti pembahasan yang telah dijelaskan di slide pertama tadi. Kesimpulannya, maka pada rangkaian tertutup lampu akan hidup dikarenakan arus listrik bisa mengalir, sedangkan pada rangkaian terbuka lampu akan mati dikarenakan arus listrik tidak dapat mengalir. Kemudian kita akan membahas tentang kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Dirumuskan I sama dengan Q per T, di mana Q itu adalah muatan, T itu waktu. Dan kuat arus listrik itu memiliki satuan yaitu adalah ampere. Untuk menambah pemahaman tentang materi kuat arus listrik, kemarin mengerjakan soal berikut. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Nah, di situ kita mengetahui bahwasanya nilai I atau nilai kuat arus listrik itu adalah 0,5 ampere. Waktunya 2 menit, itu akan dikonversikan ke sekon, maka 2 dikali 60 sama dengan 120 sekon, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan Q sama dengan I per T, yaitu 0,5 dikali 120 sama dengan 60 volt. Kemudian pengukuran kuat arus listrik. Dalam mengukur kuat arus listrik kita itu menggunakan ampermeter. Nah, dalam memasang ampermeter untuk mengukur kuat arus listrik, maka itu harus menyusunnya menggunakan cara seri.
yaitu tidak bercabang, bukan secara paralel. Selanjutnya itu ada cara membaca ampermeter. Sebelum kita membaca ampermeter, mari kita harus mengetahui bagian-bagian dari ampermeter itu sendiri. Di situ ada skala ukur, ada batas ukur, dan skala maksimal. Nah, rumusnya itu adalah skala ukur dibagi skala maksimum dikali dengan batas ukur. Dapat dilihat pada slide itu ada ampermeter. Di situ skala ukur yang ditunjukkan oleh jarum itu adalah 10. Nah, skala maksimumnya nilai paling besarnya itu adalah 40. Jadi 10 dibagi 40. Sementara batas ukur kita itu menggunakan batas ukur di situ senilai 5 ampere, sehingga 10/40 dikali 5 sama dengan 1,25 ampere. Selanjutnya kita akan bahas beda potensial listrik. Pada slide itu terdapat gambar. Di situ ada 3 kelompok. Yang pertama itu ada benda A dan benda B. Pada benda A di situ memiliki nilai muatan positif lebih banyak, sehingga nilai beda potensialnya lebih tinggi daripada benda B, dikarenakan pada benda B nilai positifnya itu lebih sedikit daripada benda A. Seperti yang sudah kita bahas di slide tadi, pada arus elektron itu akan mengalir dari potensial rendah ke potensial yang lebih tinggi, sehingga dia itu akan mengalir dari B ke A. Kebalikan dengan arus elektron, arus listrik itu akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, sehingga dia itu akan mengalir dari benda A ke benda B. Kemudian pada kondisi kedua itu pada benda C dan benda D. Nah, pada benda C di situ memiliki nilai elektron yang lebih banyak, sehingga dia pasti nilai potensialnya lebih rendah dibandingkan benda D, dikarenakan pada benda D nilai elektron itu lebih sedikit, sehingga potensial benda D itu lebih tinggi daripada benda C. Nah, arus elektron pada kondisi kedua ini akan mengalir dari benda C ke benda D, dikarenakan benda C itu memiliki potensial yang lebih rendah dibandingkan potensial benda D. Nah, sementara arus listrik itu akan mengalir dari benda D ke benda C, dikarenakan pada benda D potensial itu lebih tinggi dari benda C. Nah, kemudian kita ke yang kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga di sini dapat dilihat dengan jelas ya. Pada benda E ini dia potensinya lebih rendah dikarenakan dia elektron. Nah, pada benda D itu potensialnya tinggi dikarenakan lebih banyak nilai positifnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dia itu arus elektron itu akan mengalir dari benda E ke benda F. Sementara arus listrik itu akan mengalir dari benda F ke benda E. Dari ketiga kondisi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya arus elektron itu akan mengalir dari benda yang memiliki potensial lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi, sementara arus listrik itu akan mengalir dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah, kemudian definisi beda potensial listrik itu sendiri apa sih? Nah, jadi definisinya itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik tiap satuan muatan. Dirumuskan dengan F sama dengan W dibagi Q, di mana F adalah beda potensial dengan satuan volt, W energi dengan satuan joule, dan Q adalah muatan dengan satuan coulomb. Untuk menguatkan pemahaman kita tentang beda potensial, mari kita mengerjakan soal berikut. Sebuah baterai itu memiliki beda potensial sebesar 1,5 volt. Jika baterai digunakan untuk menyalakan lampu, maka sejumlah 50 coulomb muatan listrik yang melewati lampu. Berapakah besar energi yang dikeluarkan baterai? Jadi diketahui V-nya itu sama dengan 1,5 volt, Q-nya sama dengan 50 coulomb, maka yang D-nya itu adalah W atau energi. Penyelesaiannya sama dengan W sama dengan V dikali Q. 1,5 dikali 50 sama dengan 75 joule. Slide selanjutnya itu adalah pengukuran beda potensial. Dalam mengukur beda potensial, kita itu menggunakan voltmeter. Nah, jika tadi pada pengukuran ampermeter atau pada pengukuran volt arus listrik kita memasangnya secara seri, maka pada pengukuran beda potensial ini kita akan memasangnya secara paralel atau secara bercabang. Untuk mengetahui nilai
tegangan pada voltmeter, maka kita itu harus mengetahui dulu bagian-bagian dari voltmeter itu terlebih dahulu, yaitu ada skala yang disebut jarum, skala maksimum, dan adanya batas ukur. Nah, untuk mencari nilainya digunakan rumus skala ukur atau skala yang tunjuk jarum dibagi dengan skala maksimum dikali dengan batas ukur. Pada saat itu dapat dilihat bahwasanya skala ukur atau skala yang tunjuk nilai jarumnya adalah 40, sementara skala maksimumnya adalah 100, dan kita menggunakan batas ukur yaitu 1 volt, maka 40 dibagi 100 dikali 1 volt sama dengan 0,25 volt. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukum Ohm. Hukum Ohm itu adalah hukum yang menyatakan bahwasannya besar arus listrik itu mengalir melalui sebuah penghantar atau berbanding lurus dengan tegangan yang terapkan kepadanya. Dan ini dapat dilihat misalnya kalau menjadi dengan R sama dengan I dibagi I. Nilai R di sini itu berbanding lurus dengan I, maka semakin besar nilai I, semakin besar pula nilai R-nya. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar pula hambatannya. Namun, nilai R ini berbanding terbalik dengan nilai I, maka semakin besar nilai I, maka semakin kecil nilai R. Maksudnya semakin besar nilai kuat arus listrik itu, maka nilai hambatan itu akan semakin kecil. Apabila nilai I-nya kecil, maka nilai R-nya yang besar. Nah, jadi nilai I dengan nilai R di sini itu berbanding terbalik. Contoh soalnya itu sebagai berikut. Sebuah pengantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besar hambatan pengantar tersebut? Di situ diketahui V sama dengan 24 volt, I-nya 4 ampere. Yang ditanya adalah hambatan, maka penjelasannya adalah R sama dengan F dibagi I. R sama dengan F per I. Jadi 24 dibagi 4 itu sama dengan 6 ohm. Kemudian kita akan membahas tentang hambatan kawat penghantar. Dapat dilihat pada slide rumusnya itu R sama dengan hambatan jenis kawat dikali L per A. Nah, jika kita melihat dari rumus, R atau hambatan itu berbanding lurus dengan hambatan jenis kawat dan L atau panjang. Jadi semakin panjang kawat itu, maka akan semakin besar pula nilai hambatannya. Sementara R di sini tuh berbanding terbalik dengan A atau luas penampang. Jadi semakin luas penampang suatu benda atau semakin luas penampang suatu kawat itu, maka nilai hambatannya akan semakin kecil. Jadi apabila nilai A-nya semakin besar, maka nilai R-nya semakin kecil. Namun apabila nilai L-nya semakin besar, maka nilai R-nya besar. Dikarenakan R berbanding lurus dengan L dan R berbanding terbalik dengan A. Contoh soalnya, di sini diketahui sebuah kawat dengan luas penampang 0,00005 meter persegi dan memiliki hambatan jenis sebesar 0,00001 ohm meter. Kawat tersebut digunakan sebagai elemen pembakar listrik 1 kW dan dengan hambatan listrik 5 ohm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah, jadi di sini kita akan mencari nilai L atau nilai panjang kawat, maka menggunakan rumus R sama dengan Rho L per A. Dapat dilihat pada slide untuk penyelesaiannya, ditemukan nilai L-nya sama dengan 25 meter. Selanjutnya, hukum Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekekalan muatan listrik dan menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Maksudnya di sini, sigma muatan listrik yang masuk itu akan sama dengan sigma muatan listrik yang keluar. Jika muatan listrik yang masuk itu adalah 10 ampere, maka muatan listrik yang keluar juga akan 10 ampere. Maka nilainya itu akan kekal. Nilainya itu tidak bisa diubah. Nilainya tidak bisa berkurang ataupun bertambah. Contohnya, jika yang masuk 5 ampere, maka yang keluar juga 5 ampere. Jika yang masuk 2 ampere, maka yang keluar juga 2 ampere. Begitu pun seterusnya. Jadi hukum satu Kirchhoff ini menyatakan tentang kekekalan suatu energi. Contoh soal dapat dilihat pada slide. Pertama kita akan mencari pada titik cabang P. Pada titik cabang P,
dapat dilihat I itu merupakan nilai yang masuk. Nilai I di situ 40 ampere. Itu merupakan nilai yang masuk. Nah, kemudian cabang P ini bercabang menjadi 3. Yang pertama 10 ampere, kemudian I1, kemudian 25 ampere. 10 ampere, I1, dan 25 ampere itu merupakan nilai arus yang keluar dari cabang P. Jadi yang masuknya itu I, yang keluarnya 10 ampere, I1 25 ampere. Nah, maka I sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Nilai I-nya 40 ampere sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Maka nilai I1 ditemukan 40 ampere dikurangi 35 ampere sama dengan 5 ampere. Kemudian pada cabang Q. Pada cabang Q yang menjadi nilai masuknya adalah I1 dan nilai 10 ampere pada cabang P. Maksudnya kan pada cabang P itu ada nilai keluar yang 10 ampere. Nah, pada cabang Q nilai 10 ampere itu akan menjadi I masuk atau energi yang masuk atau kuat arus listrik yang masuk. Nah, jadi pada nilai Q 10 ampere dan I1 merupakan nilai arus listrik yang masuk, sementara nilai arus listrik yang keluar adalah I2, sehingga dirumuskan 10 ampere ditambah I ampere sama dengan I2 ampere, maka ditemukan nilai I2 sama dengan 15 ampere. Kemudian pada titik cabang S dapat dilihat di situ dia tuh memiliki nilai I masuknya itu atau nilai kuat arus listrik yang masuk ada di titik 2, kemudian nilai 25 ampere dari nilai keluar cabang P. Itu kan pada cabang P ada nilai keluar 25 ampere. Maka jika di cabang S itu akan menjadi kuat arus listrik yang masuk. Nah, jadi dirumuskan I2 ditambah 25 ampere sama dengan I3. Dia itu hanya memiliki satu arus listrik yang keluar di situ. Jadi I2 tambah 25 ampere sama dengan I3. Maka nilai I3-nya 40 ampere. Tadi kan I2 sudah diketahui 15 ampere. Jadi 15 tambah 25 sama dengan I3. Jadi 40 ampere itu nilai dari kuat arus listrik 3. Kemudian rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 2, yaitu ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang tidak bercabang, sementara rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Nah, pada rangkaian listrik seri nilai arus itu sama pada setiap titiknya. Jadi I itu sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nilai arus total itu sama pada setiap titiknya. Sementara pada rangkaian paralel nilai arus total itu harus dijumlahkan pada setiap titiknya. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Kemudian tegangan. Tegangan pada rangkaian seri itu harus dijumlahkan untuk mengetahui nilai tegangan totalnya, dikarenakan pada setiap titiknya dia memiliki nilai yang berbeda. Jadi V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3 dan seterusnya. Sementara pada rangkaian paralel nilai tegangannya pada nilai tegangan total itu sama dengan nilai tegangan pada setiap titiknya. Jadi V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Untuk mencari nilai hambatan, maka pada rangkaian listrik tinggal ditambah R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian untuk rangkaian listrik paralel ditambah juga, namun dengan cara operasional 1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Apa disimpulkan bahwasanya rangkaian listrik seri itu memiliki nilai yang sama pada nilai arus, sementara rangkaian paralel itu memiliki nilai yang sama pada nilai tegangan atau V. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal untuk menambah pemahaman kita. Pada gambar pertama itu disediakan rangkaian seri. Nah, untuk rangkaian seri kita akan mencari nilai hambatannya, maka tinggal ditambahkan
R1 tambah R2 tambah R3, R4 tambah R5 tambah R6 dan tambah R7. Dikarenakan ada 7 tambatan di situ, maka ditemukan nilainya setelah dijumlahkan semua nilai ditemukan 23 ohm. Nah, pada gambar yang kedua di situ ada rangkaian campuran. Sebelumnya, dikarenakan di situ ada rangkaian paralel, jadi kita harus menserikan rangkaian paralel tersebut atau menjadikan seri rangkaian paralel. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjumlahkannya. Jadi 1 per R rangkaian paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 nya dia. Jadi nilai ini adalah 1 per 6 tambah 1 per 3, maka ditemukan nilai rangkaian paralelnya itu setelah dijumlahkan adalah 2 ohm. Nah, setelah itu maka kita akan menjadikan seri rangkaian paralel tersebut. Jadi untuk nilainya tinggal ditambahkan saja, yaitu rangkaian 1 ditambah rangkaian paralel ditambah rangkaian 2, maka nilainya akan menjadi 9 ohm. Dikarenakan kita sudah mencapai di ujung materi atau sudah mencapai akhir video, maka saya akan berikan latihan untuk menambah pemahaman dan memperkuat pemahaman kita. Mungkin cukup sekian dari materi yang saya sampaikan tentang listrik dinamis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.